Mami katanya ada gosip, katanya Mami lagi dekat sama Junot. Bener gak sih, Mi? Tatap mata saya. Cinta, kamu bener kemarin itu memang you are struggling dengan cervix cancer. Betul. Lo operasi and then something happen, 3 jam lo dinyatakan sebetulnya meninggal. Itu 3 jam waktunya sampai aku bangun. Tapi yang lo rasakan at that time apa? Tiba-tiba pindah ke satu tempat yang ketemu cahaya ini tadi. Cahaya tapi ngebentuk kepalanya gundul supaya aku lagi gundul kan waktu itu. Supaya nggak ngerasa sendirian. Did you think at that time that you met God? Saat itu yang lo temukan menurut lo itu Tuhan bukan? I know it is God. Aku bilang aku mau balik lagi. Oh iya tapi kamu bakalan kesakitan loh. Aku bangun ada morfin di tulang punggung aku 1 full dosis ya. Aku masih teriak sakit. Udah morfin tuh ya? Udah morfin full dosis. Pingsan aku. Akhirnya tamu yang ditunggu-tunggu yang sedang viral ini mampir ke podcast aku. I believe apa yang akan di-share sama bintang tamu aku kali ini yang aku ajakin ngobrol. Yang satu sih udah gak perlu diperkenalkan. Tapi satu lagi ini cerita kehidupannya begitu luar biasa. Kebetulan aku juga kan kemarin teman-teman tahu angkat rahim. Dan mudah-mudahan ini bisa memberkati banyak teman-teman yang sedang berjuang dengan penyakit terutama kanker cervix ya. Please welcome The Ramlans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ola Ramlan, Cinta Ramlan, dan juga Jelita Ramlan. Mencari masalah. Kan aku cantik jelita maksudnya. Boleh nggak aku masuk di Ramlan? Boleh ya? Boleh. Jangan di Ramlan, boleh kan? Mami sehat? Alhamdulillah sehat. Makin cantik Masya Allah, aja, Masya Allah. Iya dong harus. Lu ngerasa nggak sih kakak lu tuh cantik banget? Emang. Iya kan? Kakaknya kan? Apa ini Iya. kakaknya? Gue yang cantik nomor 2. Iya, iya. Iya. Tapi Dari sebelah saudara ya. Cantik nomor 2. yang lain juga cantik-cantik. Tapi kan kalau Anda sama seperti saya, cantik tapi udah sama-sama statusnya jelas Isbul. Iya. Istri boleh. Boleh. Nah, Iya. kalau Mami cantik masa jomblo? Iya Mbak, cantik mantan Isbul. Oh iya. Nek, dari zaman kita belum pas sama Indo, Desa udah sepak terjang sama internasionalnya, Nek. Iya Ya dong. kan? Umur 23 loh aku nikahnya. Udah nikah loh sama Bulbul lo ya kan. Jadi sama Junot pacaran katanya. Seneng banget deh. Maaf bercanda ya, Not. Enggak. Karena ada berita-beritanya. Bentar ya, Nek. Iya, Preambulnya dulu. bener. Karena kalau udah udah serius kan. Mami katanya ada gosip, katanya Mami lagi dekat sama Junot. Bener gak sih, Mi? Tatap mata saya. Tahu Mami Ola, tahu Mami Nunung tuh yang dekat. Ya, teman. Teman. Tapi Teman aja. Iya. teman tapi Ya katanya gini Iya. kan, kalau cowok Iya. banyak ceweknya, Iya. dibilang boy. Oh iya. Ya kan silakan yang mau dikat atau enggak ya. Iya. Dibilang tit boy, ya kan. Heeh. Tapi kalau cewek Banyak. banyak cowoknya, cuma teman. Oh, bukan akde, bukan. Anyway, ini gue lihat lu kemana-mana ditemenin sama berduaan nih Ola sama Cinta gitu berduaan. Tapi sharingnya justru bukan tentang Ola. Sharingnya justru tentang cinta. Jadi berawal gini sebenarnya, aku tuh kan insya Allah mau ngeluarin single ya, sedikit. Luar biasa. Ya kan Masya Allah, tabarakallah, insya Allah Ya. kan maksudnya mencari rezeki yang berkah, Iya dong. yang Iya. halal. Betul. Iya kan itu yang Iya. pasti. Bukan ani-ani, bukan apa namanya, bukan pacaran Padahal sama aku udah siapa. sopan banget tuh, tetep loh dia. Kan ada gosip-gosipnya gitu kan. Pekerja keras. Ya insya Allah ya, pokoknya ini kan aku tujuannya buat anak-anak, nawaitunya juga buat anak-anak. Mau ngeluarin single, pada saat aku itu ciptaan aku Iya. lagunya, terus aku kasih tahu ke Cinta very excited. Jadi pada saat aku take vokal itu ada Cinta dan dia bahkan jadi backing vokal aku. Wow. Jadi berawal dari situ, dia tuh kan tinggalnya di Labuan Bajo. Iya, So dia iya, datang ke sini khusus untuk aku sebenarnya. Sebenarnya untuk singlenya Mami. Singlenya aku. Oke. Tiba-tiba, Iya. entah kenapa ya, kita tiba-tiba diundang banyak iya. beberapa. Sebenarnya udah lama mau ngundang soal cancer ini, tapi Iya. karena akunya jauh, Iya. jadi susah. Nah,
Pas aku lagi di sini dapat satu, langsung. Sampai gitu. akhirnya alhamdulillah Terus Masya Allah kesini. diundang ke Melanie Ricardo Iya. YouTube Yes. channel. Ini juga lucu banget kebetulan. What a coincidence. Ya buat kita sih kebetulan, tapi kan sebenarnya itu udah direncanakan pasti sama Tuhan udah jalannya ya. Betul. Aku syuting satu program di Trans TV sama Mami, tiba-tiba orang kita tuh harusnya biasanya aku langsung pulang kan. Ketemulah sama Mami, mana boleh langsung pulang. Duduk dulu ya kan. Ngemeng dulu. Gini. Ya kan. Sit down. Anjing kali gue. Dan gue nurut nih. Gue nurut, coba lu bayangin aja sama dia. Enggak cuma Oh. kamu loh yang nurut. Banyak banget yang nurut. Apa perlu kita sebutkan siapa? Anyway, akhirnya ketemulah sama Cinta. So ini that was my first time ketemu sama Cinta. Kebetulan kan seperti gue bilang, gue juga sempat angkat rahim gitu kan. Tertarik lah sama ceritanya Cinta. Jadi Cinta, kamu bener kemarin itu memang you are struggling dengan cervix cancer. Betul. Iya. Itu tahun 2022 bulan Agustus. Agustus ya sayang. Agustus. Jadi suami aku dulu Hai serangan sayang. jantung. Enggak ada. Mami, oh sayang, oh nggak ada. Tian. Masih. Not, Anyway, Agustus tahun lalu atau 2002? 2022. Oke, Dua ya, tahun 2 tahun ya. yang lalu. Suamiku dulu serangan jantung, seminggu kemudian aku didiagnosa kanker. Jadi kita sakit berbarengan. Wow. Iya. Jadi itu tanda-tandanya adalah dari setiap berhubungan berdarah. Setiap hubungan berdarah. Setiap berhubungan berdarah. Oke. Dan nggak ada rasa sakit. Berhubungan ya. Setiap berhubungan. Iya. Berhubungan. Setiap hubungan suami istri Misteri, maksudnya, iya. selalu ada bleeding. Bleeding. Aku pikir mens Oh, lo pikir awalnya. mens. Jadi Oke. aku biarin selama 3 bulan karena nggak ada rasa sakit. Mungkin karena stadiumnya masih rendah ya. Jadi belum ada rasa sakit gitu. Nah, Iya. terus suami aku yang dorong, cepat cek. Kenapa ini kok kamu kayak mensnya berkali-kali dalam 1 bulan. Begitu dicek, cancer cervix stadium 2B. Wait, ini kalau orang tuh misalnya ketahuan cancer, kan lo cek nih, kan sorry ya, pasti kan dicek apa namanya ke bagian dalam ya, dicek ke dalam, itu langsung keluarnya biopsinya emang harus diambil dulu cairan atau bagaimana sih? Enggak, jadi pap smear dulu. Pap smear, iya. Kan begitu pap smear kan dibuka, diambil pakai kayak Iya. Cotton bud. cotton bud yang Untuk panjang ngambil ya. cairan untuk di ngambil. dalamnya. Iya. Susternya udah bilang, Bu, serviks ibu ada kelainan. Susternya aja udah bisa lihat. Jadi dari periksa dalam tuh udah Udah kelihatan. kalau serviks, karena di luar. Jadi ini kan, maaf ya, vagina, rahim ya. Ah, Ini dinding rahim kan di sini, ah. gitu. Nah ini di sini nih. Di leher rahim ya, Bu? Iya. Di dinding rahim. Di dinding rahimnya. Oke. ya, situ. Waktu dibilang, Bu, serviks ibu kayaknya ada kelainan, tapi kan harus nunggu hasil patologi dulu tuh Wah, ya. aku udah. Lu udah stres tuh. Gundah-gulana tuh pasti. Aku emang punya anxiety ya. Jadi waktu itu aku udah nggak karu-karuan. Udah begitu 2 hari kemudian keluar resultnya dari PDF lewat WhatsApp. Aduh. Aku lihat karsinoma apa gitu Bahasa-bahasa ya. kedokteran. Wah, Google, wah tambah mau gila. Karena udah sel ganas gitu. Langsung ke dokter kandungan. Sorry, Cin. Waktu ketemunya itu pertama kali lu tuh stage berapa, Cin? 2B. Berarti early stage sebenarnya. Early stage, Oke. ya. After Early that stage. kamu langsung kemoterapi atau apa tuh? Waktu itu aku langsung ketemu dokter. Tuh anehnya tuh aku langsung ketemu dokter yang cocok. Jadi aku kayak beruntung banget gitu. Iya, iya. Banyak kan juga yang susah gitu ketemu dokter yang bagus. Jadi cuma ada satu di Bali aku berobatnya. Pakai BPJS loh. Wow. Iya. Di Bali aku berobat. Dia spesialis ginekologi, onkologi. Cuma ada 1 di Bali. Di Indonesia cuma ada 5 apa berapa gitu kalau nggak salah. Yang ginekologi sama onkologi. Onkologi, khusus kanker ya. Iya, khusus kanker. Itu langsung ketemu dia. Jadi dia begitu dia cek, aku kasih hasil pap smear, dia cek, dia buka, Bu, ibu cancer stage 1 dia bilang. Langsung ngomong gitu, ada suami aku, suami aku langsung nangis, ada ibu aku juga nangis. Akunya masih shock. Cancer, Cir gitu ya. cancer, really, really cancer. Biopsi Bu, secepatnya udah biopsi. Berapa hari kemudian biopsi, ambil kan? Iya. Diambil. Naik ke stage 2. Oh bisa beda ya? Iya, karena kan cuma dari lihat harus Iya, diambil dia selnya, gitu. Naik hasilnya ke stage 2B. Ibu harus langsung kemo, gitu katanya, langsung kemo. Nah, kemo pertama itu sakit banget sih. Oke, kemo. ini pertanyaan orang kan gini. Kalau nonton di film ya Mi, biasanya kan kalau orang cancer tuh
Nggak apa-apa, aku nggak usah diajak ngomong apa. Aku dari tadi udah chat Junut kok. Gua diam, udah kita mau nangis, udah dibangun, dia nyeletuk soal Junot. Ya tawa lagi deh. Enggak. Orang kan ngelihatnya kalau misalnya di film-film yang ada orang tiba-tiba kena cancer, kemoterapi itu sesuatu yang kayaknya sakit banget. Dan semua orang takut begitu mendengar kata kemoterapi. Sebenarnya kemoterapi sesakit itu atau justru berbeda dengan apa yang ditampilkan di film? Setiap pasien kanker efeknya beda-beda. Oh. Ada yang muntah-muntah. Iya. Benar itu, gundul, rambut rontok itu betul. Aku nggak cuma rambut, alis, bulu mata, Semuanya rontok. sampai ke situ hilang semua. Iya, semuanya hilang. Kalau aku nggak muntah-muntah, tapi nggak bisa makan. Tapi aku paksa makan bisa masih masuk, nggak keluar. Sama kalau aku kesakitan dari ujung kepala sampai kaki, sampai aku nggak bisa jalan. Jadi ke toilet tuh dibopong sama suamiku. Sama suami. Wow. Gitu. Itu kemoterapi berapa kali putaran kamu? Cuma 3 kali. Wow. Cuma 3 Beres kali. tuh. Cuma 3 kali berhasil menghilangkan tumor 4 cm di serviks aku. Oke, berarti sekarang keadaannya kalau aku kan kemarin rahimnya yang diangkat karena aku tuh endometriosis. Yes. Aku kemarin cerita sama kamu kan. Iya. Kalau kamu berarti si ovariumnya dua-duanya angkat Semuanya. Jadi dari vagina aku dipotong setengah, diangkat semuanya sampai ke serviks, rahim, ovarium, semuanya sampai kelenjar getah bening kanan kiri, fat, tisu juga ambil semuanya. Jadi kalau di PET scan tuh bolong. Kosong. Boleh ke toilet? Mau lihat gak? Mami, ini kakaknya yang ketawain ya, bukan gue ya. Enggak, kan lagi serius. Iya. Tapi lo tau gak? By the time belum yang belum. ke arah-arah yang nanti, serius iya. ya kan. Tapi Jadi aku masih bisa lawan. masih bisa. Tapi you know what? By the time lo sebenarnya udah bisa mentertawakan the misery of your life ya, kesulitan hidup lo. Sebenarnya that's actually the time you make a peace with everything in your life. Katanya gitu. Jadi ibaratnya lo udah berdamai, lo udah bisa ngetawain anjing kosong nih perut gue semuanya. Enggak ya sama ya, kayak ya, janda 2 kali gitu kan. Kan ketawa juga gue ya. Gitu Kalau kan. dia kan kosong di bagian ovarium, ibu kan kosong di hati ya. Belum tentu. Tawa juga tuh kameramen gue. Happy mereka hari ini. Happy. Oke, my next question. Lo masih bisa hubungan sama suami lo? Bisa. Dengan keadaan ovarium lo segala macam kosong tuh di dalamnya. Kita kan orang kreatif. Asik tuh, catet dia kreatif apalagi Kreatif aku. dong. Yang masih lengkap perabotan. Bukan masalah itu, kreatif macam-macamnya. Yang lain benar. Tapi dry dong, karena kan you menopause right now langsung. No, hebatnya enggak. Loh, setahu gue kalau ovariumnya diangkat harusnya Yes, menopause. menopause. Gue menopause. Menopause, ya. False yes. menopause, Iya. yes. Dry, yes, benar. Tapi kalau gue belak-belakan aja nih. Iya, iya, Kalau iya. foreplaynya lama, Iya. masih bisa basah. Masih bisa tuh Bisa. ya? Jadi Bisa. lo masih bisa serve your husband tuh masih bisa ya? Bisa dong. Iya. No, we serve each other ya. di sini. Oh iya, serve each other. Iya, kalau boleh gitu ya, serve each other. Ingat kan Anda? Dia ingin membahagiakan aku, Iya. aku pun ingin He membahagiakan serve you, dia. you serve him. Kalau aku biasanya aku suka nge-serve. Asik tetep. Saya ngerti Anda. Bo, tapi lo kok bisa seandainya ini sih? I mean, you having cancer, walaupun lo sekarang survivor ya. Tapi kalau bisa ketawa dan santai gini, Cin. Mungkin karena gue belajar meditasi kali ya. Oke, sebelum itu, gue denger kemarin di beberapa, termasuk di FYP Trans 7, lu cerita bahwa lo melewati yang namanya lo operasi, and then something happen, 3 jam lu dinyatakan sebetulnya meninggal. Jadi gini, gue itu sempat bangun pas operasi. Jadi gue kesedak. Sorry, ini operasi apa, Bu? Angkat rahim waktu cancer. Waktu itu. Jadi suami gue nungguin di luar. Suami, nyokap, anak gue. Ini di Bali ya? Di Bali. Di Bali ya? Aku di Jakarta kan. Ya, Kita semua di Jakarta. Jakarta. Iya. Jadi yang nemenin aku nyokap, suami aku, anak aku. Mereka semua di luar nunggu. Operasinya operasi besar banget. Jadi 8 jam kalau nggak salah. Jadi entah di jam keberapa kan aku nggak sadar ya. Iya. Jadi aku tuh sempet bangun. Aku kayak kesedak. Jadi kayak ada apa sih di sini aku nggak tahu. Selang mungkin ya. Aku kayak gitu. Terus aneh banget kayak ada suara kayak gini nih rasanya kalau meninggal. Ini apa? Kayak dicabut nyawa gitu kali. Enggak. Kalau tenggelam
Oh. Oh. Ada yang bilang kayak gitu, nggak tahu siapa. Oh, lo Kayak denger ada suara seperti itu? Kayak gini juga rasanya kalau meninggal lagi tenggelam. Aku kayak gitu. Terus aku hilang. Nah pas hilang itu, kan selama ini ya aku mempelajari semua agama ya. Iya, iya. Dan di semua agama ada yang namanya roh, ya Iya, kan? Kita iya. punya roh. Iya. Dan itu ada perdebatan kan antara sains dan agama dan segala macam. Aku ngalamin sendiri, aku jalan-jalan. How did you feel? What happened at that time? Aku ngelihat suami aku nangis, aku ngelihat ibu aku lagi donor darah, lagi tanda tangan surat mau donor darah. Karena dinyatakan meninggal. Jadi EKG kamu tuh udah aku nggak tahu. Mereka juga nggak tahu. Cuma kayak gini, aku mati suri mungkin lebih tepatnya ya, mati suri. Karena mereka semua di luar. Begitu aku keluar dari ruang operasi itu, mereka udah bawa aku ke ruang ICU, katanya suami aku, muka aku udah biru, aku udah pakai alat pompa sambil dibawa. Lo lihat itu? Enggak. Tapi itu dari cerita mereka? Cerita mereka Okay, gitu. Gue lagi entah kemana kan iya, gitu. Iya. Masuk ruang ICU mereka nggak boleh masuk gitu. Nah jadi dari dokternya bilang istri bapak katanya udah nggak ada gitu atau apalah. What did they say? That I'm gone. Ya, katanya gitu. Dia itu 3 jam waktunya sampai aku bangun gitu. Bo, 3 jam apa 3 menit sih, Bo? 3 jam kalau waktunya mereka, tapi waktu di situ sih kayak sebentar Kayak cepet banget ya. Jadi itu kan lo denger cerita dari mereka. Iya. Yang sibuk apa segala macam. Lo kan nggak sadar nih. Betul. Tapi yang lo rasakan at that time apa? Gue jalan-jalan aja gitu. Terus tiba-tiba pindah ke satu tempat yang ketemu Cahaya ini tadi gitu. Cahaya ini penuh kasih sayang pokoknya. Terus dia Cahaya tapi ngebentuk kepalanya gundul supaya aku lagi gundul kan waktu itu, supaya nggak ngerasa sendirian. Karena kamunya lagi botak. Lagi botak, iya. ya. Terus Cahaya ini kayak ngasih pengetahuan gitu loh, tapi bukan lewat mulut, kayak lewat pikiran gitu. Jadi kayak kalau dia itu super duper intelligent, kalau dia itu penuh kasih sayang, kalau dia itu tidak menghukum, kamulah yang menghukum dirimu sendiri atas perbuatan-perbuatanmu. Dan ya di sini lebih enak daripada di sana. Di sana tuh susah gitu. No more pain. Iya, terus no more pain. Ya. Iya. Terus aku bilang aku nggak mau di sini, aku kayak gitu lagi. Oh, kamu kayak masih ngobrol. I don't want to be here. No, I want to be with my husband and my daughter, aku bilang. Ya udah tunggu dulu gitu. Terus dia juga kayak ada ngejoke gitu, dia juga humoris. Wow. Iya. Jadi dia kayak bikin joke gitu, kayak pokoknya cuma aku dan dia yang ngerti gitu. Habis itu aku bangun. Enggak, terus dia bilang kan, oh kamu mau balik lagi ke sana gitu kan. Oh iya, kamu mau Kesekip tuh aku ceritanya. bilang aku mau balik lagi. Oh iya, tapi kamu bakalan kesakitan loh gitu. But you choose to be Iya. back. Iya, terus kayak ada tatak gitu, kayak ada flash. Kalau di film gitu. tuh kayak flashes gitu loh. Hidup itu ya memang penuh dengan kesulitan gitu. Dan nanti aku kesakitan nih bangun gitu. Which Ya, nggak apa-apa, dia bangun udah ya kesakitan banget. Aku bangun ada morfin di tulang punggung aku, 1 full dosis ya. Ada di sini juga, ada di sini, aku masih teriak sakit. Udah morfin tuh ya? Udah morfin full dosis. Sini juga ada obat bius apa nggak tahu, sini juga. Aku masih teriak kesakitan sampai dokternya bilang, "Bu, kalau saya tambahin dosisnya ibu hilang." Kelar nih. Kelar ya. Ibu hilang katanya gitu. Pingsan aku. Bangun lagi. Sepanjang malam mereka semua di luar, nggak ada yang boleh masuk di ruang ICU. Oh my Sepanjang malam sampai besok. Sakit. Sampai teriak gitu, pingsan lagi karena nggak kuat. Terus berulang-ulang sampai pagi. Akhirnya besok paginya bangun udah mendingan, tapi masih sakit 5 hari sakitnya. Wow, itu gara-gara operasinya atau si kansernya? Gara-gara operasinya karena semua Banyak isi banget perut ya. aku kan dikeluarin dulu ya. Kan isi perut. Dibelah. Sampai pusar aku juga belah ya, dibelahnya gini, ngelilingin pusar terus ke bawah. Jadi isi perutnya dikeluarin, usus semua. Diambil semuanya baru dibalikin lagi. Nah itu sakit banget, Nek. Sesar aja gimana ya? Sesar aja sakitnya, itu masih isi perut masih lengkap loh. Anaknya doang dikeluarin gitu ya sama dijahit. Wow. Tapi aku di sini bukan mau nakut-nakutin pasien Iya, kanker yang lain ya. Iya, Gitu. iya. Cuma memang sejujurnya aja gitu, memang sakit. Operasi besar. Did you think at that time
that you met God, saat itu yang lo temukan menurut lo itu Tuhan bukan? I know it is God. You're sure about it ya. Jadi I lo know. bertemu, tadi lo bilang bahwa His love, full of sense of humor. Maka kita bilang kadang-kadang God tuh apa namanya? Lucu kadang-kadang. Works in Gue a plan very ini, iya, dikasih ini. Ya. lucu nih. Dan bener ya ternyata kejadian ya, humoris ya. Humorisnya. Dan kadang-kadang sebenarnya dalam apapun yang kita lakuin, sebenarnya dia tuh nggak punish kita, tapi we punish ourselves. Gitu. Karena kelakuan kita sendiri yang kayak Anjing. dijawab loh. Makanya suka overthinking, ya kan? Iya. Anjir kenapa gue begini? Ya makanya kayak aku lah hidup aku sekarang. Minta diajak banget gitu ya. Kayak aku lah sekarang ya Tuhan lagi bercanda sama hidup aku. Bercanda apa? Iya gitu. Kayaknya hidup mami selalu smooth deh. Smooth sailing deh. Nggak ada hidup yang Nggak selalu ada, smooth ya. sailing. Yang tahu dia. Itu hanya Gambaran surface, ya. on the surface ya. Lu gimana Mi? Waktu tahu your sister, kan lu berdua deket ya. Your sister dealing sama, ini kan kanker cervix itu salah satu kanker yang paling mematikan ya. Nah ini aku nggak tahu loh, karena keluarga aku itu semua nggak pernah nunjukin sedih di depan aku. Coba, Even you? mau cerita? Kalau Enggak. aku, kalau aku tahu cinta kuat. Kalau aku, dia orang paling kuat Masa? di antara keluarga. Di antara keluarga. Satu. Dan yang kedua, saat itu aku lagi struggling juga, aku lagi mau cerai. At that time? Iya 2 tahun yang lalu kan. Jadi aku lagi fokus itu nggak bisa ke cinta terus, Iya. tapi diriku sendiri. Aku lagi memperbaiki diriku sendiri. Lu udah lagi ribet sama hidup lu Iya sendiri. gitu. Tapi aku tahu ngeluh gitu ya, nangis sendiri misalnya. Sama, aduh kenapa sih gue cerai lagi. Terus ngelihat apa yang cinta rasakan, nih seujung kuku, Nothing ya Mi. nothing. Iya. Jadi orang ngeluh, orang apa, dengan apa yang dia hadapin cinta tuh, ya I'm so proud of her. Udah, dan aku yakin pada saat cinta udah nggak ada, nggak, pasti ada. Pasti Lo ada. yakin tuh? Aku yakin. Iya. Jadi iya aku sedih, tapi aku lagi ini juga sama diriku sendiri, tapi aku yakin dia pasti akan ada gitu. Dia pasti bisa conquer, bisa melewati. Ya, aku baru tahu loh. Maksudnya dia ada cerita beberapa hari yang lalu tentang ini gitu. Dan aku baru tahu. Aku nggak tahu gitu kalau ternyata dia yakin gitu aku bakalan bangun. Padahal lu sendiri nggak yakin at that time. Ya nggak tahu, maunya kan mintanya bangun. Iya benar. Jadi ya aku yakin bahwa dia kuat karena kita itu semuanya kan masing-masing punya cobaan hidup ya. Iya. Jadi ya aku lihat Cinta adalah salah satu ya adik yang di antara keluarga 11 bersaudara itu dia yang paling kuat sih di antara semua. Kenapa Mami bisa bilang? Karena kan lu kan 11 orang banyak banget. Karena dia yang dapat cancer, lu bisa ngomong gitu atau karena because of other reason? Karena banyak hal yang dia laluin kan sudah gitu. Dari dia menikah di umur 16 tahun. Kemudian pernah masuk penjara. Ya, I heard about it sih. Yeah. Kemudian ya di saat itu kan kita bisa tahu teman-teman siapa yang dekat, siapa yang enggak gitu. Itu belum tentu aku bisa terima itu loh, gitu. Kalau cinta ya udah nerima aja. Walaupun pada saat itu mungkin dia merasa cinta yang dulu tuh lebih emosional, lebih apa segala macam. Tapi menurut aku ya dia menghadapi itu dengan kuat aja gitu. Cuman dia mungkin lebih sekarang lebih logis kalau berpikir apa segala macam. Nah, di saat dia melewati kanker ini ya aku pikir ya udah maksudnya cobaan hidup yang aku laluin itu yang nggak ada apa-apanya sudah, dan aku udah yakin dia pasti ada lagi buat aku. Kalaupun pergi mungkin duluan aku kali. Mi. Gitu. Gak boleh ngomong gitu. Knock on wood. Mana sih gak ada. Gak ada wood ya? Ini agak aja knock on wood. Enggak gitu loh maksud aku. Mami panjang umur. Amin. Panjang umur. Anak-anak kan masih butuh mami soalnya bener gak Bo? Ya kan? Karena menurut gue kayak lu pada saat itu. Padahal kan ya at that time ya Tuhan kan bilang no, it's not gonna be any pain anymore. Tapi tetap lu memilih untuk balik. Karena ada anak kan. Iya dong. Suami. Besides suami dong. Tapi kan ada anak yang butuh lu gitu loh. Tapi kok mami yang lebih sedih justru. Padahal you don't have cancer. She's the one that got cancer. Bangga dong, bangga. Aduh. Bangga sama dia. Lu berdua tuh. Aku juga bangga sama kamu. Kamu kenapa bangganya Cin sama mami? Terlepas dari everything that she passed through ya. Yang gua tahu mungkin hanya di permukaan deh gitu loh. Dia kan kelihatannya galak ya. Banget.
Sama adik-adiknya juga galak banget sih. Tapi dia sama Tapi- suami tunduk banget. Which is Jadi lo- dia istri yang baik. Which is lo suka gemes kadang-kadang lihat dia Oh tunduk. iya. Gemes kan Oh pasti iya. kadang-kadang ada. Aku suka gemes kadang gitu. Tapi dia istri yang sangat baik. Jadi Nomor kalau misalnya satu. orang di luar bilangnya kakak lo gitu, Nah. Ola tuh kawin cerai, ada kan pasti ngomong gitu. Sebenarnya dia nggak pengen gitu dong. Sebenarnya dia tuh Siapa pengen yang mau cerai di dunia ini? submit sama suaminya pengen. Iya, dia submit sama suami. Aku tahu itu. Sama dia pekerja keras dan royal banget sama adik-adiknya. Enggak cuma adik-adik. Semua ibu-ibu kita, kakak-kakak, semua. Dia sangat royal. Makanya mungkin rezekinya nggak pernah putus. Benar, Karena sering memberi. benar. Amin. Nggak habis-habis ya Mi. Oh. Gak usah mas. Gak usah. Mas di situ aja. Gak usah tampil di podcast saya. Emang lo ngehe. Orang udah nangis. Dia mau baik gitu ya. Tapi ya orang kalau nggak kenal dia ya, nggak tahu hatinya dia ya. Orang mikirnya dia galak aja, bener gak? Judes, sebenarnya ya. Tapi memang Judes sih. Tapi once you get to know her, menurut gue, Iya, once you get to know Mami tuh her ya. very caring person menurut gue. Ya kan apalagi sama adik-adiknya gitu. Mi, tapi Makanya aku belajar, tapi ini proses juga belajar bahwa apa ya, kita tuh nggak bisa, maksudnya berbuat baik dan kita nggak perlu expect orang itu membalas. Itu aku masih proses belajar. Kadang-kadang kita masih ngungkit, anjir ya, gue udah baik sama dia, udah gue ini, udah gue kasih ini, lu nggak. ya, Nah, ya. itu hal-hal yang aku masih belajar untuk tidak, bukan ngungkit ya, tapi kadang-kadang aja aku lupa ngasih apa. Tapi once itu orang jahatin aku tak inget gitu, Ya, paham ya, gak sih? ya. Dan itu kadang-kadang orang tuh harus disentil gitu kan. Nah, tapi itu aku juga masih proses belajar karena aku pun ya nggak ada manusia yang sempurna ya. Aku Exactly, juga iya. masih ya belajar semuanya lah gitu. Kalian berdua katanya punya anxiety disorder. Mami punya, lu juga punya begitu. And then finally, ntar Mami punya cerita sendiri ya. And then Cinta tuh belajar akhirnya meditasi. Betul. Ya udahlah, kita juga udah sering dengar yang meditasi. Tapi surprisingly, makanya gue tadi tertarik banget untuk ajak Cinta untuk podcast adalah karena lo ngerasa bahwa healing sembuhnya lo dengan kanker hari ini dinyatakan apa Cin? Kalau boleh tahu? NED. N-E-D. Apa itu? No evidence of disease. Jadi cancer net ya, tuh, orang ya. tuh ada yang nulis net. NED. Pakai D, Iya. pakai D ya, Bob. Pakai D Jadi ya, bilang Stan. juga banyak yang bilang sembuh dari kanker. Kanker itu nanti 10-20 tahun baru dinyatakan sembuh. Makanya yang benar tuh NED. No evidence of disease. Cancer itu harus diterima hidup selama-lamanya dengan cancer. Karena bisa balik. Yang 10 tahun bersih dari cancer aja ada yang cancernya balik. Makanya dinyatakannya NED. Banyak media bilang sembuh dari cancer. Iya. Nggak seperti itu. Ya Oke, kan? tapi pada hari ini sel kankernya tidak dinyatakan aktif gitu. Iya, NED Oke. bersih jadinya. Wah pada saat Tidak. aku nemenin dia PET scan ya? PET scan net itu sampai pusing dia kan, wah ya kayak Iya. lingkungan kan nervous ya. Iya, pasti. Setiap kali aku check up selalu nervous banget. Terus pas keluar PET scan-nya hasilnya bersih. Bersih. Ya happy banget pastinya. Wow. Bo, tapi kan they're always, anxiety people tuh selalu gini, gila, what if, gimana kalau. Even lu sekarang udah net nih, no Benar. evidence of disease. Ya. Tapi kan otak lu yang gimana kalau 5 tahun lagi, hal yang belum terjadi lu udah takutin. Betul. Dan lu bilang bahwa meditasi membantu lu untuk sembuh, no evidence of disease hari ini, dari Betul. namanya kanker cervix. How does it work for you? Jadi gini, waktu gue kemo pertama, gue itu udah ngebayangin, udah jauh banget mikirnya, ngebayangin cancer yang belum terjadi. Iya. Cancer yang ini aja belum beres. Iya. Udah ngebayangin cancer, udah mau gila pokoknya kan. Iya. Terus gimana, mesti ngapain nih ya. Terus akhirnya aku ngeliat, kayaknya mesti meditasi deh. Gimana sih caranya meditasi? Iya. Ya udah terus akhirnya aku datengin teman aku tuh si Farani, yang Pak Farani model, ya ya, Wampel. Pak Empel. Dia kan guru meditasi sekarang. Aku datengin dia, aku bilang ajarin dong, Beb, sekali. Pengen tahu gimana sih caranya? Boleh aku tunjukin? Boleh, Boleh. sure. Jadi Iya. kalau dibilang meditasi itu mengosongkan pikiran, no, it's wrong. Pikiran itu selalu ada. Pikiran kita adalah sama seperti kulit untuk merasakan, hidung untuk mencium, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Pikiran diciptakan untuk berpikir, untuk Oke. kita bekerja dan lain-lain. Iya. Tapi pikiran kita bukan kita. Pikiran kita, Kita bukan kita. Contohnya begini. iya.
Lo kesel sama orang, pikiran lewat, gue tonjok nih orangnya. Oke. Lo siapa? Lo yang memutuskan untuk mau nonjok atau enggak orang itu. Iya. Itu. Pikiran kita bukan kita. Oke. Jadi meditasi caranya begini. Lo mau duduk, mau tiduran, mau telentang di Bebas. bebas. Jadi nggak harus nggak yang ada begini. yang salah, nggak ada. Pokoknya nggak usah dibikin susah. Lo tarik napas yang panjang. Nggak usah ikutin juga, liatin. Fokus, cari fokus satu di mana. Mau fokus di hidung, mau fokus di nafas, mau fokus di jempol, mau fokus di jempol kaki, terserah. Cari satu titik. Satu titik. Oke. Lo fokusin ke nafas lo. Nanti pikiran lewat. Pikiran lewat misalnya. Gue mesti ini. Lo bilang sama pikiran lo, nanti dulu. Lo balik lagi ke fokus. Balik lagi. Ke titik itu tadi. Ke titik tadi. Lagi lewat pikiran. Si anjing itu ya gini. Nanti dulu. Balik lagi. Fokus. Lagi. Terus pikiran kesana kemari. Nanti dulu. Itu lo latih setiap hari. Jadi gue latihannya waktu itu setiap hari 2 kali sehari selama 1 jam selama 3 bulan. Itu akhirnya udah kerekam di alam bawah sadar. Jadi kalau pikiran lewat, gue udah bisa bilang gini. Tidak. Misalnya nih, kan negative thinking tuh selalu datang ya. Ih gila, ntar kalau cancer ini balik lagi, lo memutuskan untuk gini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya. baik-baik aja, Ya. pikiran ada apalah Ya. masih bisa kayak gitu. Ya. Tapi karena gue punya anxiety, Ya. kalau ada hal-hal besar terjadi, Ya. gue masih Ke-trigger. ke-trigger. Iya. Very Kayak human PET lah. scan misalnya, Iya. masih kayak Pasti. gitu. Karena deg-degan. Gitu. Iya. Kalah tuh, gue nggak bisa. Iya. Pergi kau, Nggak bisa. masih belum Iya, bisa. iya. Makanya sampai hari ini gue masih Understood. latihan, masih meditasi. Wow. Tapi menurut gua that is very honest and that's being human. Manusiawi banget gitu. Exactly. Ya kan? No. Kalau hal kecil gue masih bisa tackle ya, tapi kalau hal yang gede kayak PET scan hasilnya kan kita deg-degan ya. Gitu. Iya. Itu berat ya. Berat. Berapa lama sekali meditasi? Karena gue trauma banget sama treatmentnya. Kayak mau sakit, operasi sakit, Nggak, jarum radiasi tuh sakit. trauma Gue dia. trauma banget sama ternyata. Jadi gue sembuhin trauma-trauma. Gue juga punya trauma masa kecil. Jadi ternyata cancer itu hubungannya sangat kuat dengan emosi yang gak selesai. Unfinished emotion. Dan itu bisa apa aja, trauma masa kecil, kesel. Ada nih cerita tante gue tuh juga cancer survivor ya, breast cancer. Kakaknya nyokap itu udah 10 tahun. Jadi dia ngomong ke gue, maafin semua orang katanya. Nah, itu susah banget sih. Tapi harus. Ada cerita lucu soal meditasi nih. Ya, Nah, ini ya biar sedikit lah ya. Iya. Cinta kan? Aku tahu yang mana. Kenapa? Biasa kan gue ya. Aku lagi Kan udah nih, udah malam nih jam 11. Waktunya tidur. Kamarnya Cinta udah gelap. Aku masuk. Trek. Dia lagi meditasi. Dan dia udah dalam hati. Oh, Enggak, aku lagi kayak gini, lagi tiduran. Begitu pintu kedengeran, drek dalam hati. Oh no. Ntar dulu. Terus udah suaminya Cinta di sini kan. What's she doing? Gitu. Lagi ngapain? She's meditating. Begitu. Aku dengar kan semuanya. Aku lagi Can she hear me? Ya begitu kan. aku gini. Ganggu. Ya kan? Gini kan, gini. Terus dia balik lagi kan tuh. Can I talk to her? Sakit katanya gitu. Terus aku bilang, setan lewat ditoyor kepala aku. Karena 1, 2, udah deh. Ambiar ya, Bo. Gue literally berdiri di atas kasur gitu. Dia ada berasa berbahaya, ada bayang. Emang ternyata sulit ya. Untuk bisa fokus, konsentrasi, ya ada distraksi dari luar, dari diri kita. Nah, kalau aku kan memang suka gangguin. Usil mami. Kamu Iya, tahu nggak yang lucu apa? Dia itu paling gak suka dibangunin. Kalau lagi tidur. Even suaminya aja gak berani bangun kalau gitu. Gua gak peduli pokoknya. Dia gak bisa marah. Tapi gemes loh kalian. Dia sebel. Berantem pernah gak? Sering gak? Ya diomelin. Nah itu dia. Itu kan diomelin, Mi. Tapi kalau berantem gak ngomongan kalian? Enggak deh gini. Aku ngomel ngambuk iya. Mungkin dia gak terima ada ya. Siapa sih yang mau terima mungkin punya
pono gitu. Apa? Dulu kalau aku simpan gitu. Aku karena dia kakak, aku nggak berani. Kalau sekarang aku omongin ke dia. Tapi Cinta tidak pernah. Aku kayak gini, aku kesel sama kamu. Aku mungkin nggak selangsung, tapi beberapa aku sekarang ngelatih. Ngomongnya heart to heart ya. Nah, itulah aku kenapa deket banget sama Cinta dan Andra. Begitu cinta dan sayangnya nih ya, karena mereka tidak pernah ngelawan aku. Nggak pernah ngelawan? Nggak pernah. Enggak. Oh ya? Nggak pernah. Enggak, aku nggak. Yang benar sih. Aku ngomel, mereka dia nangis denger aja nangis. diem aja. Kalau nangis lagi gitu. Oh ya? Dulu aku lu segitu. serebel pernah masuk penjara. Iya kan aku gitu. Wow. Aku soalnya kalau marah Cinta bilang kayak monster aku. Dia Syaiton Hirozim. Kok lu bisa ketawa ya, lu ketawa dua-duanya. Andre juga? Tidur. Cuma gue loh yang bisa ngata-ngatain dia kayak gini. Sama Andra ada. Bertiga ini. Iya bertiga ya, cuma bisa ngeledek-ledekin. Wah, awas aja, Dai. Ngatain gue. Wah, tapi gemes banget sih kalian, lucu ya. Maksudnya kan kadang-kadang kayak gue sama adik-adik gue tuh dekat. Adik gue manajer gue juga. Tapi nggak yang ekspresif begini. Ya kan beda-beda ya, sisterhood tuh beda-beda gitu. But we love each other of course deeply. Cuma kan kalian tuh lucu gitu loh. Karena memang aku mengungkapkan apa yang aku rasa, dia pun juga. Karena aku pengen menjadi gini. Aku kan kebetulan ya gitu, kita dari kecil berbeda-beda, tapi aku pengen adik-adik aku kuat. Dan ternyata memang mereka kuat-kuat gitu. Mereka jadi disiplin. Mungkin Andra kalau dia ngomong dia jadi very on time person karena aku ngamuk aku kalau aku tuh menurut aku waktu adalah penting gitu ya. Itu udah mindsetnya kita kalau emang jam 8 aku nggak suka ditunggu dan nggak suka nunggu. Adik-adik juga ikut tuh Aku semuanya. juga kayak gitu jadinya. Akhirnya kayak gitu. Kalau meeting aku setengah jam sebelumnya malah udah datang di situ. Gitu. Jadi aku pengen giving example ya. iya aku disiplin terhadap adik-adik aku dan juga yang mereka berdua ya. Karena kan paling deket mereka berdua. Yang lain-lainnya kan I don't know. Nah begitu juga masalah sama anak-anak. Aku maunya anak-anak aku kalau makan ya duduk, sit. Aku nggak suka tuh suster jalan-jalan bawain kemana. Nggak suka. Nyuapin apa gitu. Aku ya nyuapin boleh tapi sit, duduk gitu. Disiplin menurut aku penting. Gitu loh. Hal-hal kayak gitu aku tuh lumayan keras. Tapi Mami ngelihat sekarang Cinta sama kan maksudnya lu juga bisa kuat sekarang karena of course juga support system ada Mami Ola, kakak lu, ada keluarga lu tuh kayaknya menopang lu di saat lu kemarin dealing sama cancer. Karena I'm sure lu nggak bisa lakuin sendirian. Impossible. It's impossible. Ya. Terus suami lu juga luar biasa baik dan menemani nyokap gue juga tiap hari ada di sebelah. Jadi kasih kekuatan kan buat keluarga yang lain. Besok datang ke Bali. Ola datang, Cynthia datang, Mama Tuti. Berjam-jam nungguin di rumah sakit. Malah nungguin aku radiasi berjam-jam di rumah sakit ngantri BPJS cuy ya. Dia nungguin. Emang gak ada asuransi, Cin? BPJS. Oke, Pak, emang you choose untuk Iya, BPJS. Ya. Oke, semuanya. Semua ya tercover. It went well ya, Iya, berjalan lancar. banyak kok pasien cancer pakai BPJS. Ya udah bagus loh BPJS loh. Tapi maaf pakai. Oh gitu ya. Oh, iya. Bentar lagi lo jadi duta BPJS ya. Bagus dong, alhamdulillah ya, Say. Alhamdulillah ya. Enggak, masalahnya jadi lupa kan mau ngomong apa? Masalahnya tapi Mami ngelihat dia kan sama suaminya rukun banget nih, ditemenin, udah kosong juga perabotan dalamnya, malaknya masih disayang gitu. Lo ada perasaan kayak gini? Ada bukan iri ya, tapi kayak aduh pengen punya pasangan juga yang baik dan saling menerima kayak gitu nggak? Itu terakhir baru aku ngomong sama Cinta. Aku kasarnya ya bukan I have everything ya. Alhamdulillah aku terpenuhi gitu. Iya. Kenapa ya? Aku belum dapet seperti kamu. Nangis dia. Dia ngomong kayak gitu. Oh ya? Terus aku bilang sama dia, Pol, aku tuh doanya tuh seumur hidup aku tuh punya teman hidup. Oh, itu doa aku. Iya, aku nggak pernah berdoa jadi orang kaya dan segala macam. Enggak. Nah dia kebalikannya. Dia doanya rezeki yang berlimpah, yang halal. Kita tukeran doa nih. Rezeki yang berlimpah, yang berhalal. Rezeki yang berlimpah, dia mau teman hidup. Yang berlimpah, berhalal, yang halal, yang tidak disangka-sangka, datang dari mana aja aku berdoanya. Oh, Mami selalu bilangnya gitu ya? Iya. Sekarang aku berdoanya kayak gitu. Aku detail, pengen punya rumah besar ini, aku pengen punya mobil ini, pengen bener-bener detail. Semuanya aku doain. Iya, ternyata doa punya suami yang baik belum kayaknya ya. Ya kemarin kan punya suami ya. Iya, baik sih.
Tapi jodohnya kan sampai situ. Ya kan? Jadi sekarang doa nih, teman hidup. Tukeran, lo doanya rezeki dari mana aja. Berlimpahan, ya. Iya. Enggak, aku tambah juga rezeki dari mana aja plus teman hidup. Oh, emang apa rasanya when you have everything tapi belum dapat teman hidup yang cocok? From your point of view ya. Apa rasanya ya? Ada yang lost aja, ada yang hilang. Karena kan kita pengen ada teman curhat, pengen ada teman sharing apa segala macam gitu. Apalagi aku tahu aku tuh sama laki-laki tuh gimana sih gitu ya, gimana banget gitu. Dan orang tuh sedihnya, orang tuh ngelihat aku dari versi luarnya, yang deketin aku tuh misalnya ya cowok-cowok yang deketin aku sekarang kesannya mentor banget. Terus nanti tiba-tiba pamerin jam gitu kan. Karena ngeliat lu seolah-olah harus mentor. Iya gitu, terus sosok aku jemput ya pakai Lambo aku cuy, nggak perlu banget saya kayak gitu-gitu. Itu yang aku dapat tuh kayak gitu. Sementara aku nggak butuh kayak gitu, aku butuh teman hidup, teman buat ngobrol, bisa segala macam. Of course materi itu penting, tapi course bukan penting. segalanya. Iya, ya. bukan segalanya. Kita kan bisa kerja, makanya akhirnya yang penting kerja, ya kan gitu. Yang penting baik, benar-benar faithful itu kan. Itu aja yang diperlukan apa emang? Karena gini, anak-anak kita akan meninggalkan kita pada saat mereka menikah. Betul. Emptiness tuh, akan kosong ntar rumah. Kosong. Dan Masya Allah tabarakallah kalau anak-anak kita itu selalu ke kita. Kan ada aja kalau udah yang perempuan udah jadi milik lakinya. Ya kan? Terus kalau bisa masih deket sama kita ya alhamdulillah. Kan kadang-kadang bisa aja dia sibuk sendiri sama anak-anaknya. Aku gak mau ribetin anak-anak aku. Makanya fokusnya aku adalah mencari uang, aku pengen beliin rumah buat anak-anakku satu-satu, punya deposito apa segala macam. And then Masya Allah kalau aku dapet jodoh ya alhamdulillah. Kalau aku sendiri ya aku meninggal dengan tenang. Gitu. Untuk anak-anak. Bukan ini jangan AI dah. Dari tadi AI. Serambi ya saya. Sekarang podcast suka ngeri saya coy. Enggak maksudnya begitu. Panjang umur diberikan berkah. Iya gitu cuma maksudnya ya maksud aku tuh manifestasi aku seperti itu. Anak-anakku bahagia gitu. Dan aku udah punya karena kita tidak kayak gitu loh. Papaku dulu alhamdulillah cukup berada. Tapi papa kita bukan yang ngasih kita rumah satu-satu, ngasih deposito kayak gitu. Kita harus fight sendiri gitu. Karena lumayan keras, ayah kita tuh lumayan keras banget terhadap itu kita. Ayahnya sama tuh? Sama. Nyokapnya beda? Iya. Ramlan. Makanya Ramlan. Tetapi Tadi ibunya berbeda. ngomong The Ramlan lupa. Iya kan saya Melani Ramlan sekarang. Saya ibunya beda lagi. Saya ibu jari ya saya. Oh, gitu. Jadi tapi lucu ya, ibunya beda tapi bisa akrab banget ya. Karena kita tinggal serumah dari kecil. Jadi mami tinggal di tempat lu? Iya, rumah bokap. Sama-sama bokap. Terus kalau gue ke Jakarta ya tinggal di rumahnya Mama Tisa, mamanya Mbak Ola. Gitu, dari kecil ya. Jadi nggak ada kayak di zaman dulu kan ibu sambung, ibu tiri itu kayaknya serem, enggak ya? Nggak ada. Sebenarnya alhamdulillah sih nggak ada. Ya of course mereka mungkin awalnya bersih tegang. Tapi anak-anaknya entah kenapa abah kita tuh hebat banget. Kita bisa satu sama lain tuh bisa. Oh the kids get along? Ya. Ada lah ya, tapi pasti drama-drama gitu tapi selalu baikan. Selalu pada akhirnya ada ininya ya. Pada akhirnya. Kalau aku mau baikin, kalau aku mau maafin. Tetap kalau aku mau baikin. Tapi Mayu sekarang punya pacar? Enggak ada. Enggak ada punya pacar? Enggak ada. Apa sih what is so hard? I mean, you freaking Ola Ramlan, you can choose. Nah, any that's why guy I can choose tapi not yet. Asik. Gue seneng jawaban lo tuh. Yang banyak sih yang mau banyak. Iya. Yang aku mau yang belum ada. Susah nggak cari calon suami di usia 40? Kan rata-rata udah banyak lakor. Kalau di luar kan mungkin kalau bule banyak ya. Kalau Indo kan agak susah nih. Susah nggak kalau? Sebenarnya kalau bisa mau sih mau gampang. Kalau gue mau sih gampang ya. Tahu aja lu. Ya enggak sih, enggak susah gampang. Ini yang aku cari kan teman hidup. Kalau misalnya mau cari yang lebih muda, mereka apakah siap dengan janda anak 3? Mau cari yang sumuran belum tahu. Semua banyak hal lah, enggak. Karena yang ketiga, yang buat serius, pastinya aku ingin mendapatkan untuk selamanya dong. Gak mungkin dong aku pengen ngasal-ngasal lagi. Betul. Kalau mau main-main,
aduh sayang, rumah aku tinggal sendirian. Iya. Kalau anak-anak lagi di bapaknya, ya gue sendirian nih. Kosong ya. Gue bisa sebolak-balik siapapun itu ya. Ya kan, aku tidak memilih untuk itu gitu kan. Lo tidak memilih untuk itu. Ya, Gue udah dipanggil ke Jakarta. Iya, nah kan aku milih Cinta, adikku Andra yang nemenin Untuk gitu. Nemenin mami. Dan Emang kalau lagi sepi rumah, Junot nggak datang? Tapi udah, lu jawab deh. Lu tuh sebenarnya oke untuk menjawab daripada kita nat pacaran apa enggak? enggak lah. Wah, tenang. Sabar bu. Sabar. lu yang bete? Ibu yang kenceng bu. Nggak pacaran. Loh dia bukan he doesn't belong to someone else. Maksudnya bukan married Kan man. yang kamu tahu. Iya, but he's not a married man, iya kan? Gitu loh. So enggak. You enggak setuju? Dia nggak setuju. Waduh. Lo kalau setuju nggak setuju dia sih pasti gue Kalau jawab. setuju nggak setuju itu terserah Mbak Ola. Tapi mereka nggak pacaran. Oh, yakin. Enggak, udah deh. Enggak. Just to clarify. Iya. Oke, baik sama Cinta sedikit lagi. Cin, Oke. tadi you said bahwa cancer itu erat hubungannya dengan perasaan yang tidak terselesaikan. Betul. Tumi, perasaan harus diselesaikan, ya kan? Emosi. And you said tadi banyak juga demi Cinta tuh melewati banyak hal yang gak enak juga. Gimana akhirnya lo berdamai dengan masa lalu lo saat lo kecil yang akhirnya kan lo nggak pengen dong kalau ada unfinished emotion lagi jadi akar Jadi pada gini. kanker. Jadi ternyata misalnya kita masa kecil punya trauma sesuatu ya. Dan Lalu kayaknya semua orang punya deh, Bob. Iya. Walaupun mungkin beratnya Betul, beda-beda. Iya. mungkin ada yang kecelakaan, Iya. traumanya ada macam-macam ya. Digebukin zaman dulu. Itu kesimpan di badan. Jadi kalau misalnya kejadiannya itu sangat buruk, lo kubur dalam-dalam kan karena lo nggak mau inget-inget lagi kan biasanya. Iya. Atau misalnya kalau misalnya lo tiba-tiba muncul, sebenarnya kadang-kadang muncul hal buruk itu, terus itu sebenarnya diri lo tuh lagi ngasih tahu lo bahwa itu harus lo beresin. Tapi seringkali kita giniin, no, aku nggak mau inget itu lagi. No, aku nggak mau inget itu lagi. Padahal itu diri kita nih dari dalam lagi ngasih tahu, ini belum beres. Iya. Lo beresin. Tapi kita selalu giniin. Nah, gue nyembuhin itu semua keluar di dalam meditasi. Kenapa? Karena gini, ketika lo udah bisa belajar pikiran lo, gitu, lo pilah-pilah pikirannya. Nanti di dalam meditasi ada satu poin emang bener-bener lo nggak ada pikiran lagi. Nah itu kalau benar iya. Nah itu benar. Lo biasanya itu rata-rata ya menurut sains juga itu cuma bertahan paling lama 5 menit. Itu lo bener-bener berada di saat ini dan itu rasanya luar biasa banget. Lo bisa ngerasain sampai kalau kita nih energi gitu. Nah itu semua trauma keluar tuh. Keluar. Masa kecil tak keluar nangis gue kan. Gue peluk. Gue yang kecil itu gue peluk. Gue yang remaja gue peluk. It's okay, biar okay now. Gue peluk lagi. Gue yang udah dewasa. Gue peluk semuanya gue kumpulin gini. Sini semua. Sama Mama Cinta. Kakaknya dipeluk nggak? Kakaknya dipeluk nggak? Sini. Ih gemes banget sih. Gimana sih? Tahu, lu peluk diri lu sendiri yang mini Ola. Iya udah nunggu loh. Gue waktu itu di rumah sakit berjam-jam lagi. Orang nggak heboh tuh, Ola Ramlan nunggu di rumah sakit. At that time, Kayaknya nggak ada yang gue kenalin iya ya. aku pakai Lu masker. pakai masker. Pasti mami. Kalau nggak pasti orang heboh lah. Oke. Jadi menurut lo memang apapun yang terjadi di masa lalu kan Aduh jadi gak enak mungkin ini bercanda ya. iyalah. Ntar, Ya iya ntar dong. netizen mau ngomel Enggak lagi lah. mungkin. Ini kan it's a family joke. Apapun yang terjadi di masa lalu justru jangan diabaikan ya. Jangan diabaikan kalau misalnya keinget-inget. Lu mengabaikan nggak? Kan lu lihat dari adik lu nih. Gua aja I learn something from you. Thank you ya Cin. Mami yang bareng-bareng sama dia, lu juga jadi kayak menerapkan nggak ke diri lu? Banyak yang aku belajar dari Cinta. Justru seringkali misalnya aku kesal sama seseorang gara-gara the way she or he treat me gitu ya, atau sama saudara, dia ngomong, Pol, dia manggil aku tuh Polce, ya, kita punya ada nickname, Pol, kamu nggak bisa ngerubah orang itu, yang kamu bisa adalah nerima. Dia bilang, ya udah gitu,
Jadi kita nggak bisa kontrol apa yang kita nggak bisa kontrol, right? Yeah, So yeah. ya udah itu yang aku tanamkan kadang-kadang sama diriku sendiri gitu. Yeah. Jadi banyak hal juga yang aku belajar dari cinta. Aku Dan pun yang banyak. cinta selalu mengingatkan yang kemarin, yang hari ini. Kalau besok itu udah Tuhan yang ngatur. Oh. Jadi kalau sampai kita mikirin itu besok apa, itu menurut cinta udah sombong. Karena kita melebihi Tuhan. Saya tak sangka Anda full of wisdom loh kata-katanya. Gara-gara Cancer Bener, lah itu semua. Wow. Iya. Paham nggak? Terima Segitunya. kasih banget sama Cancer. Cancer teach you. Yes. Jadi itu lewat. loh, kata-kata itu loh, besok tuh udah nggak tahu. Kan kadang-kadang kita pikir besok Iya, apa iya, ya? Gimana Iya, ya besok iya. apa ya? Atau misalnya besok gue makan apa ya? Iya, iya. Besok Udah honor nih. turun nggak ya? Gitu. Honor turun nggak besok? So, menurut lo kenapa lo diizinkan Tuhan balik? Pada saat lo ketemu sama dia, lo diizinkan balik. Kan there must be unfinished business, tugas yang belum selesai nih dari Cinta Ramlan di dunia ini. Gue tuh dari awal Cancer itu kayak ada apa sih harus sharing gitu. Gue tuh padahal waktu pertama kali mau sharing ya di sosial media tuh ketakutan banget tau nggak? Takut dijudge, takut Iya, iya. apalah orang mikir mungkin apaan sih posting mau dikasianin Iya, apalah iya, gitu iya. ya. Tapi nggak tahu gue posting aja deh pokoknya posting aja. Karena kan kita nggak tahu Kita kan nggak tahu. impact-nya. Iya, followers banyak banget tuh yang langsung Iya. hilang ya. Tapi banyak juga followers baru yang datang. I don't care gitu Iya, tentang iya. itu. Tapi DM yang masuk banyak banget, ribuan. Yang minta kekuatan. Yang minta kekuatan, yang sama lah, yang Cancer yang sama. Jadi ternyata tugas gue adalah untuk sharing gitu. Iya. Terus sekarang gue dikasih gift ya. Gue bisa net itu, Iya. it's a gift ya. Iya. Dan gue belajar meditasi ini semua gue harus selalu sharing. Gue cuma itu aja. So it's not only for you ya. No, Buat it's for semua others orang too. semuanya. ya. Cin, dikit dong untuk menutup obrolan kita. Apa yang kamu mau sampaikan just to encourage orang-orang yang Yang sedang Cancer ya, atau mungkin baru tahu. baru tahu. Baby Oke, voice cancer. nomor satu kalau dilawan lo kalah, mendingan lo terima. Iya, gitu. Gue ngomong kayak gitu Iya. sama diri sendiri waktu itu. Di Terus lawan tuh maksudnya gini, bukan berarti kita kenapa saya? Kenapa ini terjadi sama gue? Marah gitu. Why Itu me, ngelawan, Boy? ya. Itu ngelawan. Itu force ya. Iya. Mendingan cepet-cepet diterima aja, biar cepet sembuh. Jadi maafin diri. Maafin, terima. Pasti ada sesuatu gitu yang mau dipelajari dari entah dulunya lifestyle kita jelek atau Iya, apa itu iya. semua ada sesuatu gitu. Terus nomor 2 adalah terima, terus cepet-cepet rubah semua makanan di rumah. Garamnya pakai yang natural, produk natural, semua chemical Gaya buang hidup. jauh-jauh. Iya. Buang jauh-jauh semuanya. Minyak gorengnya pakai yang sehat, olive oil, coconut Iya. oil, langsung berubah semuanya. Iya. Make up, semuanya. Sabun, sampo, pakai yang natural semuanya. Sampai dibikin bercandaan sekarang sama keluarga. Sampai mereka nih roti natural. Saking lu gila-gila natural ya, Bo. Aku Natural sampai itu. ke supermarket beli natural semua mahal ya Endor, saya kan. makanya Gitu. dibukakan pintu rezeki-rezeki. Ya, amin, Lalu amin. nomor 3 adalah regulasi emosi yang baik ya. Orang punya caranya masing-masing. Kalau gue meditasi ya, Iya. mungkin ada yang dengan sholat, ada yang Iya. dengan ke gereja, ada Iya. yang dengan macam-macam lah. Whatever it is. It is, Iya. regulate your emotion. Nomor 3, nomor 4. Aduh tadi apa ya? Gue lupa. Nomor 4, tetap have fun. Jangan terlalu stres. Iya. Sama harus hidup sehat dan segala macam. Gue masih keluar, masih have fun. Sesekali. Iya. Have fun. Seimbang Enjoy ya. life ya. Iya. Enjoy life. Ketawa-ketawa, enjoy pokoknya. Dah itu aja. Dan satu lagi aku mau ngasih, padahal Yes. belum di ketawa lagi. Alhamdulillah. Menjadi berkah loh. Iya, iya. Kami bikin Nah, ketawa. masalahnya host juga. Iya, kan? iya. Anda kan punya podcast. Iya. Oh. Jadi gini, tadi kan Cinta bilang itu kan dia ketemu cahaya, which dia merasa itu Tuhan. Iya. Jadi buat ya yang nonton podcast ini, itu kan menurut Cinta. Jadi aku nggak mau adik aku dihakimi, nggak mungkin dia ketemu Tuhan apa segala macam, nggak bisa. Iya, Itu kan dia rasakan Iya. gitu. Jadi ini disclaimer aja Iya, sih iya. bahwa itu yang dia rasakan, itu yang dia Aku experience. itu yang dia alami gitu. Jadi ya biarkanlah Cinta percaya dengan apa yang dia rasakan, karena para netizen ini kan kadang-kadang baru harus ngerasa dulu baru dia iya. merasa gitu loh. Dan itu kan Jadi personal journey. iya gitu. Iya. Jadi sih itu aja sih kalau dari aku. Oke. Apalagi ada pertanyaan nggak ada? Enggak, Buat kayaknya sih penutup. buru-buru deh. Soalnya kayaknya Junot dan jemput. Lagi. Ini pacaran enggak sama Junot? Enggak.
Jawabannya itu sama enggak? Enggak. Mami sehat-sehat. Terima kasih. Amin. Kamu juga sehat-sehat Kamu ya. juga. Yes. Melani yang sehat, Thank yang you. kuat. Tapi tadi sedikit deh, bener yang lo bilang, lo tuh trauma sama treatmentnya. Bo, gak usah treatment si kemoterapi ya. Gue aja karena kan gue dulu bleeding ya, Bo, pendarahan kalau menstruasi. Gue tuh trauma, sampai kadang-kadang kebawa dalam mimpi gue tuh si darah tuh membuat takut gitu. Nah, itu lo mesti maafin harus maafin situasinya. Mesti lo Maafin situasi, Maafin. maafin suami kamu juga. Jangan Jangan dipotong, jangan dipotong. Makasih ya, Bo. Thank you so much. Oke, terima kasih kalian buat yang nonton. Terima kasih guys, thank you. Hopefully ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan kita bertiga walaupun dengan canda, tapi I'm sure there must be something yang cinta dan juga Amin. ramalan share yang bisa memberkati kalian. Thanks guys, God bless you. Bye. Bye.